Bab 1389. Itu saja, tinju yang tampaknya ringan dan cepat ini sebenarnya memiliki berat 100 ton. Satu pukulan dapat membelah gunung dan menghancurkan bangunan besar. Terlebih lagi dalam waktu sesingkat ini. Dia meninju ribuan pukulan ke tubuh Nathan. Semakin kuat seseorang, semakin dia bisa membunuh orang dengan gerakan sederhana. Misalnya, hanya dengan tinju biasa, namun memiliki kekuatan yang tidak bisa ditangkis dewa dan Tuhan. Ini adalah Mahaguru nomor 1, yang terkuat dari Wangsa Suidan. Semua orang tak berhenti berdecak kagum. Sungguh mengerikan. Tidak peduli seberapa kuat master yang melawannya, hanya akan seperti anak domba yang menunggu untuk disembelih. Dengan kepercayaan diri Camerton, Nathan akan dipukul hingga patuh jika dia terus melakukan pukulan ini. Mungkin berlutut memohon untuk diterima sebagai muridnya. Apa sudah cukup? Sekarang giliranku. Tiba-tiba terdengar sebuah suara. Mendengar suara ini, semua orang terkejut, termasuk Camerton. Detik berikutnya, pupil matanya melebar dan bola matanya hampir terbang keluar. Karena Nathan membalikkan badannya, berbalik dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Lebih cepat dari dia. Brak. Saat dia berbalik, Nathan memanfaatkan situasi dan meninju. Dengan satu tinju, hantu dan dewa pun terkejut. Duar, pukulan itu terlalu cepat untuk ditangkap, dan mengenai wajah Camerton dengan kuat. Camerton seperti ditabrak oleh kereta api berkecepatan tinggi, dan seluruh badannya terhempas keluar. Krak, badannya menghantam dinding, tertanam di dalam dan menjadi satu dengan dinding. Di permukaan dinding muncul retakan padat seperti jaring laba-laba. Camerton tenggelam ke dinding dengan satu tinju. Sulit dipercaya. Sangat tidak bisa dipercaya. Namun Camerton masih mengerahkan sekujur tubuhnya untuk mengurangi kekuatan pukulan. Jika tidak, pukulan ini pasti akan membunuhnya. Mengejutkan. Sangat mengejutkan. Mata Camerton penuh kejutan yang tak terbiaskan. Anak muda ini sangat kuat. Dia telah berkuasa bertahun-tahun. Kecuali 5 Basilis Neslandia dan Master 3 Wangsa lainnya yang masih bersembunyi. Dia belum pernah bertemu lawannya yang sepadan. Apalagi seorang pemuda. Satu persatu semua orang hampir gila. Apa? Mahaguru nomor 1 dari Wangsa Suidan terlempar dengan satu pukulan. Bagaimana mungkin? Hanya Raja Seon Utara yang menunjukkan senyuman yang menarik. Nathan menggelengkan kepalanya, memandang Camerton dengan seringai dan berkata, "Itu saja." Semua orang sangat marah dengan kesombongan Nathan. Namun dia memiliki modal untuk sombong. Setelah dibombardir dengan ribuan pukulan dari Camerton, dia tidak terluka sedikit pun. Kemampuannya menakutkan. Tinju Camerton dapat seutuhnya meruntuhkan seluruh area villa ini hingga rata dengan tanah. Tapi Nathan tidak terluka sama sekali. Sebaliknya dia memukul balik Camerton yang terluka. Dia dapat menahan pukulan yang tak terhitung jumlahnya dari Camerton. Tetapi Camerton mungkin tidak dapat menahan satu pukulan darinya. Tapi dua kata-kata Nathan membuat marah Camerton. Dia benar-benar marah. Duar, terlihat dua cahaya dingin menyembur keluar dari mata Camerton. Kebencian yang mengerikan terpancar dari seluruh tubuhnya. Dinding itu meledak dengan dentuman suara. Anak muda yang menarik. Tapi aku akan membuatmu mengerti apa artinya kuat. Camerton benar-benar marah. Duar, begitu Camerton marah, langit berubah warna, angin sekitar bertiup kencang, dan seluruh suhu turun tiba-tiba. Semua orang tidak bisa menahan diri merinding. Camerton berjalan selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya dikelilingi aliran angin. Aura pembunuh yang luar biasa menerpa. Semua orang merasa seperti ada batu besar menekan di dada mereka. Anak muda, kamu sangat beruntung. Kamu akan menyaksikan keterampilan bertarung paling kuat dari Wangsa Suidan. Nada bicara Camerton dingin. Bab 1390. Mulai sekarang, aku berkuasa atas Wangsa Suidan. Camerton tidak menggunakan keterampilan bertarung terkuat dari Wangsa Suidan selama hampir 100 tahun. Karena tidak ada yang bisa membuat dia menggunakannya. Nathan adalah yang pertama. Camerton perlahan mengangkat tangan kanannya. Dengan telapak tangannya membuat lingkaran angin besar. Secara tidak langsung mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Seperti angin, api, petir, del. Dia sudah bisa mengontrol aliran udara untuk dia gunakan sendiri.
Yang lebih menakutkan lagi adalah aliran udara ini berangsur-angsur berubah menjadi senjata kecil tersembunyi. Dalam sekejap mata, di ruang sempit, senjata rahasia berubah menjadi arus udara. Memadati serta menutupi langit dan matahari. Mengelilingi Nathan dari setiap sudut dan segala arah. Wangsa Sui dan termasuk Tangbon. Tangbon paling ahli dalam senjata dan trik tersembunyi. Sosok seperti Kamarton telah lama mengintegrasikan senjata rahasia dan seni bela diri. Senjata aliran udara semacam ini jauh lebih kuat daripada senjata logam tersembunyi. Atau bahkan peluru. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Kamarton dapat membunuh 100.000 orang di medan perang hanya dengan jurus ini. Kalau tidak akan ada orang yang menjuluki satu Kamarton dapat menandingi satu negara. Dari titik ini, kita bisa melihat betapa kuatnya jurus ini. Disebut keterampilan tarung terkuat. Berlututlah padaku. Kamarton meraung. Set set set. Dalam sekejap, senjata rahasia menembak ke arah Nathan dengan mengerikan. Deras seperti badai hujan. Dihitung secara kasar, ada puluhan ribu senjata rahasia menembak Nathan pada saat yang sama. Benar-benar menakutkan. Duar, 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 titik titik titik. Halaman depan villa benar-benar rata. Setiap kali senjata rahasia ditembakkan, akan meledak membentuk sebuah lubang besar. Dalam sekejap, fondasi depan villa itu sepenuhnya hancur. Jika bukan karena kekhawatiran Kamarton, seluruh tempat itu akan hancur. Hanya terlihat Nathan melindungi tubuhnya dengan lengan. Menerima senjata rahasia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan beruntun ke arahnya. Selangkah demi selangkah dia mendekati Kamarton. Pelatihan fisiknya telah mencapai titik kebal terhadap pisau dan peluru. Tentu saja ada sebuah lapisan udara yang mengelilinginya. Senjata rahasia ini tidak bisa melukainya sama sekali. Kamarton menggunakan keterampilan bertarung. Dan Nathan juga menggunakan keterampilan bertarungnya. Ini adalah teknik bertarung dari pelatihan kultivasi spiritual yang diberikan lelaki tua di penjara pada Nathan. Pertahanannya sangat menakjubkan. Kamarton tertegun. Apa Nathan sudah gila? Membiarkan senjata rahasia yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke arahnya. Poin utamanya senjata rahasia itu tidak berfungsi padanya. Bagaimana mungkin? Dalam keadaan linglung, Nathan sudah muncul di depannya. Brak. Satu pukulan membuat Kamarton terpelanting. Dengan pukulan ini, Kamarton memuntahkan darah. Dan sekujur tubuhnya terhempas lebih dari 10 meter. Bruk. Kamarton jatuh berlutut. Dia tidak dapat menahan pukulan Nathan. Dia menatap Nathan dengan penuh keterkejutan. Pemuda ini sangat mengerikan. Keponakan seperguruan. Informasimu salah. Dia bukan penerus 5 Basilis Neslandia. Dia adalah eksistensi yang sebanding dengan 5 Basilis Neslandia. Kamarton memandang Kaisar Suidan dan meraung. Apa? Pandangan Kaisar Suidan menjadi gelap. Langsung pingsan. Nathan tertawa dan menatap Kamarton. 1 tinju tidak cukup untukmu. 2 tinju sudah cukup. Tapi kemampuanmu cukup bagus. Bekerjalah untukku. Kamarton tertegun. Tidak tahu apa maksud Nathan. Nathan teringat sesuatu. Lalu tertawa dan berkata, "Begini saja. Mulai sekarang aku yang akan mengendalikan Wangsa Suidan." Apa kalian keberatan? Melihat tatapan Nathan, Larisaton dan yang lain terdiam. Bahkan Kaisar Suidan yang baru tersadar pun terdiam. Walau tidak setuju Kamarton tidak bisa melakukan apa-apa. Dia sama sekali tidak bisa mengalahkan Nathan. Bersambung.